Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai massa, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri, jenis, arah perilakunya, dan proses terbentuknya massa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini merupakan profil dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang massa, yang dimana menurut Gustav Le Bon menyatakan bahwa massa adalah sekumpulan orang atau manusia yang berada dalam satu waktu dan tempat yang sama, mempunyai ketertarikan atau poin interest yang sama, dan hal itu bersifat sementara. Nah, ciri-ciri dari massa yang pertama adalah anggotanya berada di tempat yang sama dan berdekatan atau berkerumun. Yang kedua adalah waktu berkerumunnya bersifat sementara. Yang ketiga, memiliki fokus dan memberi respon yang relatif sama terhadap sebuah sasaran. Yang keempat, suasana emosi mereka relatif seragam dan lebih dominan dibanding rasionya. Yang kelima, kurang terorganisir atau sulit diorganisir. Yang keenam adalah pembagian peran itu tidak ada dan tugas yang diberikan pun tidak ada di antara anggotanya. Yang ketujuh, seringkali muncul pemimpin yang bersifat informal atau tidak dipilih namun dapat memimpin massa tersebut atau dapat mengarahkan massa tersebut ke arah yang dituju. Jenis-jenis massa dapat dilihat dari bentuknya, aktivitasnya, jumlah orang dalam massa, waktu terbentuknya, tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya, dilihat dari penyebaran massanya. Dilihat dari bentuknya, massa yang tidak terorganisir yaitu massa yang belum terikat oleh satu kesatuan norma, tujuan namun berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama serta sewaktu-waktu dapat bubar dengan sendirinya. Contohnya, massa yang berkumpul di pemakaman korban Trisakti. Lalu massa yang tidak terorganisir yaitu massa yang sudah terikat pada satu kesatuan norma, tujuan, mempunyai struktur yang jelas dan terbentuk dalam suatu organisasi dengan pembagian kerja yang pasti serta mempunyai potensi yang dinamis atau mempunyai fungsi gerakan. Contohnya, forum komunikasi kota, forum komunikasi senat mahasiswa. Dilihat dari aktivitasnya, massa yang pasif atau audiens yaitu kerumunan yang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional yang relatif tidak menonjol serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan agresif. Misalnya peserta seminar atau mahasiswa yang sedang kuliah. Yaitu massa aktif, mob, yaitu kerumunan yang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu disertai dengan suasana yang emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif, merusak ataupun menyerang. Misalnya, menonton sepak bola yang kecewa dan mengamuk, massa unjuk rasa yang kecewa. Dilihat dari jumlah orang di dalam massa besar yaitu massa baik terorganisir ataupun tidak terorganisir, bersifat pasif atau agresif, di mana jumlah anggotanya sangat banyak dan terdiri dari individu atau kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa yang berkumpul di sekitar Jembatan Sembangi pada tanggal 13 November 1998. Massa kecil yaitu massa baik terorganisir atau tidak terorganisir, bersifat pasif atau agresif, di mana jumlah anggotanya relatif kecil dan terdiri dari individu atau beberapa kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan kepentingan yang sama. Contohnya, massa kelompok Ibu Peduli yang memberikan bunga kepada pengemudi mobil di Bundaran HI. Dilihat dari waktu terbentuknya, massa yang telah lama terbentuknya yaitu massa yang telah berkumpul dalam waktu relatif lama, sehingga rasa memiliki dan solidaritas sebagai suatu kelompok telah terbentuk dan sulit untuk dihilangkan.
Misalnya, senat mahasiswa suatu universitas. Massa yang baru terbentuknya yaitu massa yang relatif baru berkumpul sehingga belum memiliki solidaritas sebagai suatu kelompok. Misalnya, massa yang berkumpul menyaksikan pawai di jalan. Lalu dilihat dari tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya, keyakinan anggota yang tinggi yaitu massa yang yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lama terbentuknya dan terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa pendukung partai politik. Keyakinan anggota yang rendah yaitu massa yang relatif belum yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh baru terbentuknya dan kurang terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa yang terbentuk pada saat kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, dilihat dari penyebaran massanya. Massa yang terpusat yaitu massa yang berkumpul di suatu tempat di bawah komando seorang pemimpin. Contohnya, buruh yang sedang melakukan unjuk rasa. Yang kedua, massa yang tersebar, yaitu massa yang berkumpul tidak hanya di satu tempat saja dan mempunyai pimpinan masing-masing. Misalnya, massa mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri-sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses terbentuknya massa. Untuk proses terbentuknya massa ini ada beberapa macam, yaitu audiens. Audiens atau massa pasif yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana yang relatif tidak emosional, serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan atau aksi. Misalnya, jemaah sholat di masjid atau misa di gereja. Selain itu, penonton bioskop juga menjadi contoh dari audiens atau massa pasif. Berikut, kita lihat contoh gambaran dari audiens. Selanjutnya, kita akan membahas tentang crowd. Crowd atau kerumunan massa yaitu kerumunan orang yang terjadi secara spontan pada suatu tempat karena adanya tujuan atau motivasi tertentu. Namun keberadaannya belum terorganisir dan masing-masing dapat berpikir dan bertindak secara pribadi. Misalnya, orang-orang yang belanja di pasar dan pelajar yang baru keluar dari sekolah. Berikut adalah gambaran dari crowd. Selain audiens dan crowd, selanjutnya kita akan membahas tentang MOB. MOB atau massa yang aktif yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional dan siap untuk melakukan tindakan atau aksi agresif yang merusak dan menyerang. Misalnya, penonton sepak bola yang kecewa dan massa unjuk rasa atau demonstran. Berikut kita lihat gambaran dari MOB atau massa yang aktif. Memulai melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada botol minuman begitu. Ketika aksi massa berakhir pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Kami belum mengetahui. Dan proses terbentuknya massa yang terakhir adalah riot. Riot atau amuk massa yaitu kerumunan orang pada suatu tempat yang bersifat mengganggu ketentraman umum, disertai dengan suasana emosional yang sangat tinggi, cenderung tidak mentaati peraturan yang berlaku, pemaksaan kehendak, bertindak destruktif, atau menyerang, merusak, dan menjarah yang sulit dikendalikan. Misalnya, tragedi Semanggi dan perkelahian pelajar. Berikut, mari kita lihat contoh dan gambaran dari terjadinya amuk massa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang arah perilaku massa. Sebelum itu, kita harus mengetahui kira-kira apa sih tujuan dari aksi massa? Tujuan dari aksi massa yakni untuk melakukan perubahan sosial.
Contohnya seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, anggota massa dalam suatu demonstrasi menginginkan perubahan dari kondisi yang selama ini dinilai tidak menguntungkan atau tidak adil menjadi lebih baik. Ada kesepakatan sosial di antara mereka untuk menuntut atau melakukan suatu perubahan. Aksi-aksi massa adalah sarana untuk menuntut atau melakukan perubahan tersebut. Namun, tidak semua aksi massa bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Contohnya seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat para penonton bola atau penonton konser musik yang memang memiliki tujuan berada dalam suatu kerumunan, tetapi bukan untuk melakukan perubahan sosial, melainkan demi kesenangan atau hiburan belaka. Setelah kita mengetahui tujuan dari aksi massa tersebut, barulah kita dapat mengetahui arah perilaku dari massa tersebut. Untuk arah perilaku massa dibagi menjadi dua, yaitu menuju ke arah damai atau ketenangan dan menuju ke arah pertikaian atau kekerasan. Untuk arah perilaku menuju ketenangan atau kedamaian, saya ambil contoh seperti video berikut. Pada video tersebut menampilkan kerumunan massa yang sedang menonton konser musik. Dalam kerumunan tersebut tidak terdapat suatu tindak kekerasan, dikarenakan memang tujuan awal dari mereka melakukan kerumunan yaitu hanya untuk kesenangan pribadi, bukan untuk melakukan perubahan sosial. Sedangkan untuk arah perilaku massa yang menuju ke arah pertikaian atau kekerasan, saya ambil contoh seperti video berikut. Pada video tersebut terdapat penggunaan kekerasan oleh massa yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Mereka merasa bahwa aksi-aksi massa yang dilakukan secara damai tidak membawa perubahan, maka dipilihlah menggunakan tindak kekerasan. Dengan demikian, kekerasan menjadi alat atau instrumen untuk perubahan sosial. Kekerasan ini merupakan ungkapan amarah dan kekecewaan atas peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan, karena mereka menganggap peraturan atau kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi para pendemo.